Mengambil keputusan merupakan tugas sehari-hari bagi pemimpin perusahaan. Masalahnya, tidak semua informasi yang diterima oleh pengambil keputusan adalah informasi yang serba terang benderang. Ada prediksi, keyakinan, masukan, pengalaman, ataupun rekomendasi yang masih abu-abu. Meskipun situasinya serba abu-abu, keputusan bisnis yang diambil tidak boleh abu-abu. Keputusan harus jelas. Keputusan boleh cenderung hitam atau cenderung putih, tetapi keputusan tidak boleh abu-abu. Untuk membuat keputusan tidak abu-abu, diperlukan understanding yang lengkap dan mendalam atas situasi dan posisi. Keputusan yang tepat adalah keputusan terbaik pada saat diputuskan. Kepemimpinan menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan. Maka kualitas pemimpin akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan. Untuk itu, diperlukan pemimpin yang progresif, yang mampu meneropong ke masa depan, tetapi bukan tipe pemimpin yang otoriter, apalagi diktator. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros, where you can find tips and strategies in creative eros. Di segmen ini kita akan mulai perbincangan dari Pak Handito terlebih dahulu. Pak Handito, jika kita lihat tayangan tadi, ada kemudian adegan mengenai ketika pengambilan keputusan ini harus melewati sebuah meeting dan yang diikuti oleh berbagai macam unsur ataupun berbagai macam orang, dan kemudian keputusan nanti diambil oleh pemimpinnya. Anda sendiri menilai apakah memang pengambilan keputusan itu harus dilakukan secara beramai-ramai seperti itu, atau ada cara lain yang lebih praktis mungkin? Iya, kalau ditanya harus, pasti tidak harus ya. Tetapi memang tergantung situasi. Tetapi begini, yang saya ingin sampaikan, kan ada model pengambilan keputusan, termasuk model kepemimpinan. Ada yang suasananya demokrasi, ada yang otoriter, kan begitu. Itu akan mewarnai, memang akan kembali kepada si pengambil keputusan. Dia tipe yang mana dan organisasinya tipe yang mana. Mana yang lebih baik? Saya rasa tidak ada yang lebih baik, harus situasional. Karena pengambilan keputusan itu memang harus diletakkan dalam konteks situasinya. Menurut saya lebih baik mengambil keputusan yang tepat, cepat, pada saatnya, ketimbang kemudian membuat keputusan yang benar, yang lengkap, sempurna, tapi lama. Saya punya ilustrasi begini, suatu ketika beberapa tahun lalu ya, ketika masih muda, sekarang masih muda juga sebenarnya kan gitu. Saya lagi menjadi manajer pabrik pada saat itu, memimpin satu perusahaan produksi, dan kemudian ada situasi, ada kehilangan barang di pabrik itu kan gitu. Saya kemudian konsultasi sama direktur saya pada saat itu. Tapi direktur saya ini seorang coach yang baik gitu. Pak, ini begini nih, saya lapor polisi apa enggak, kan gitu. Dia tidak menjawab lapor polisi apa enggak. Dia mengatakan, memberi ilustrasi begini, Handito, ini kejadian ini mirip dengan kalau kita di rumah, dia bilang gitu. Di rumah itu ada yang jaga keamanan, kalau sehari-hari saja keamanan makanan di dapur. Itu biasanya suka kita tugaskan kucing di sana. Kalau suatu ketika ada tikus mau makan makanan di dapur, lagi ada ikan asin kemudian mau dimakan oleh si tikus. Kamu pada posisi seperti itu, kamu akan memanggil kucing yang tugasnya memang menjaga itu, atau kamu harus ngusir tikus itu? Kalau kamu meletakkan dalam konteksnya organisasi, ya harus manggil si kucingnya itu. Tapi kalau manggil kucing, iya kalau kucingnya ada, kalau kucingnya enggak ada, kemudian kucingnya juga dipanggil nggak mau datang, gimana kan gitu, udah keburu ikan asinnya dimakan sama tikus. Artinya pada saat seperti itu, ya mending kamu usir langsung kan, kira-kira kan gitu. Dia sih sebenarnya tidak ngasih jawaban juga, dia bilang, ya apa yang harus kamu lakukan? Iya, daripada manggil kucing, ya saya ini saja, usir sendiri tikusnya, atau saya makan sendiri aja ikan asinnya gitu. Kira-kira begitu. Artinya dalam konteks seperti ini, pengambilan keputusan itu sebenarnya jangan dianggap sebagai sesuatu yang sulit. Seringkali dalam banyak kejadian di mana-mana, di perusahaan kecil, perusahaan besar, itu seringkali mandek kan gitu, lama nggak ambil keputusan. Karena apa? Ini nunggu bos nih, bosnya nggak pulang-pulang, lagi pergi terus ke luar negeri, jalan-jalan terus, padahal jalan-jalannya sambil berbisnis kan gitu. Ini gimana ini, numpuk ini. Pengambilan keputusan itu bukan monopoli pemimpin doang kan gitu. Pengambilan keputusan itu juga tugas dari
bawahan, tugas dari setiap orang dalam organisasi, tugas dari setiap orang sebenarnya, bahkan seorang perencana gitu ya. Seringkali saya ketemu dengan teman-teman dalam hal membantu klien menyusun strategi bisnis, strategi pemasaran gitu. Pak, kita ini planner, Pak, kita bukan pengambil keputusan. Nanti pengambilan keputusannya ada di bos. Nggak bisa, pengambilan keputusan juga ada di kita. Karena ketika kita merekomendasikan, bos, pilihannya ini atau ini, itu kita sudah mengambil keputusan. Jadi artinya pengambilan keputusan itu memang mestinya sesuatu yang harusnya dinikmati sebagai sebuah keseharian dan jangan nunggu momentum yang sangat lengkap. Kalau tadi nunggu, apakah harus rapat? Ada situasi kita perlu rapat supaya ada keterlibatan dari orang-orang dalam perusahaan. Tetapi ada kalanya ya ambil keputusan langsung. Otoriter, kita lupakan soal otoriter atau demokrasi. Yang penting pengambilan keputusan menghasilkan sesuatu agar kita bisa maju kan gitu. Pak Dito, kita ke Mbak Puji nih ya. Ada komentar apa Mbak Puji? Jadi semuanya itu bisa mengambil keputusan ya Pak ya sebenarnya. Dari bawahan, dari atasan, semuanya pada dasarnya harus mengambil keputusan dan bisa mengambil keputusan. Iya. Termasuk juga kalau kita lagi mengembangkan bisnis gitu kan harus juga mengambil keputusan kan? Iya, betul. Nah, kaitannya tadi tuh pada saat saya melihat Viti tadi sebelumnya, ada line yang interest banget untuk saya, itu keputusan yang tepat adalah keputusan terbaik pada saat diputuskan gitu. Nah, kaitannya dengan mungkin wirausaha muda sekarang gitu kan, suka galau nih, pengen berbisnis mulai gitu kan, tapi nggak tahu apa, terus abis itu nanti ke depannya gimana, masih takut meninggalkan pekerjaan yang sudah ada seperti itu. Gimana menurut Bapak? Yang penting ada kemajuan, ada arah yang ke depan. Jadi kalau katakan seseorang pengen berbisnis gitu ya, ini bisa anak muda, bisa anak tua gitu kan, bisa siapa saja kan gitu ya. Kemudian ada ide bagus gitu ya, gimana ya, saya mulai bisnis enggak ya, ragu-ragu kan seringkali ya. Nah sebenarnya paling penting adalah kemajuan. Kemajuan apa yang ingin dicapai? Oh, saya kepengen kemajuannya dalam hal keuangan misalkan, saya pengen dapat duit lebih banyak. Ada peluang bisnis yang membuat saya bisa punya uang lebih banyak, katakan kalau pengambilan keputusannya soal uang. Tadi kan katanya materialistis tadi, bukan ya? Ya tadi saya ingat yang segmen 1 Puji soalnya gitu. Jadi itu perumpamaan. Ya, ini ada peluang ke sana, tapi nanti saya harus meninggalkan sesuatu yang saya sudah dapat sekarang gitu. Gimana nih? Saya rasa dalam pengambilan keputusan selalu ada risiko kan? Iya, betul. Tetapi kalau kita lihat kemudian ini peluangnya lebih besar, nggak usah ragu-ragu. Dan lagi pula begini, pengambilan keputusan itu tidak hanya menggunakan rasio kan. Tuhan memberi kita itu tidak hanya pikiran, tidak hanya otak untuk mengambil keputusan, juga memberi hati kan gitu. Jadi artinya pengambilan keputusan itu sebenarnya kalau yang level-level tradisional atau rendah itu pakai semuanya harus dijustifikasi dengan rasional. Tapi pada titik tertentu harus bisa menggunakan insting, menggunakan. Ini saatnya kita simak tips and strategies in creative arrows bersama Dr. Handito Juwono. Tidak ada hitam yang benar-benar hitam, tidak ada putih yang benar-benar putih. Pengambilan keputusan di bisnis merupakan sebuah keseharian. Tidak perlu kita menunggu sampai situasinya benar-benar jelas, benar-benar putih ataupun benar-benar hitam. Pengambilan keputusan harus diambil. Tentu saja pengambilan keputusan yang baik adalah pengambilan keputusan yang diambil pada saat yang tepat dan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cermat. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan prakondisi memang, membutuhkan sebuah willingness, sebuah keinginan untuk maju, sebuah keinginan untuk menjadi lebih baik. Pengambilan keputusan yang baik juga membutuhkan kompetensi. Terkait dengan kompetensi si pengambil keputusan, pengambilan keputusan yang baik juga membutuhkan situasi creative environment yang baik, lingkungan yang baik. Tentu saja dalam konteks dalam suatu organisasi, lingkungan organisasi mendukung pengambilan keputusan yang baik. Pengambilan keputusan yang baik juga sesuatu yang terkait dengan memberi motivasi kepada tim untuk maju, untuk lebih besar lagi, untuk lebih baik lagi. Dan pengambilan keputusan yang baik memang membutuhkan seorang progressive leader. Pengambil keputusan yang baik adalah pengambil keputusan yang terus pengen maju. Jadi kalau kita sudah mendapatkan berbagai prasyarat tadi dan kita sudah tahu arah yang kita mau ambil, maka jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dan satu hal lagi yang juga sangat penting, no black, no white itu juga berarti bahwa ada sesuatu yang lain, ada sesuatu inovasi yang kita bisa masukkan. Tidak ada sesuatu yang pasti. Sesuatu yang kita ambil keputusan hari ini bisa saja akan berubah kondisinya ke depan. Jangan ragu-ragu untuk juga mengambil keputusan berubah. Berubah adalah menjadi salah satu bagian dari pengambilan keputusan yang penting. Jadi kalau Anda hari ini
pengen berbuat sesuatu, pengen memutuskan sesuatu, jangan ragu. Jangan tunggu sampai situasinya benar-benar hitam atau benar-benar putih. Mengambil keputusan membutuhkan keberanian untuk memutuskan sehingga keputusannya keputusan yang jelas. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Saksikan Handito Eros dengan tema perbincangan menarik yang lain. Sampai jumpa.